Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ali wa azwajihi wa ansarihi wa junudi utusan Sayyidina Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan Husain Fatimah Zahra Sayyidina Jilani Ghazali Imam Syafi'i Nabi Malik Hambali Nawawi Rabi Jamil Fuqara Hadisin wal Qur'an wal mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Pakai Qaddam Muhammad Wali Wali Asuri wa Puru Ajma'in Sumaila Rawahi Walidina Ma'atina wa Ajdadina Masyayina wa Jami'il Muslimina Muslimatan Allah ya gafiru lahum wa yarhamu li darajati mil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa bi sanadil muttasilin al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bi ulum fid daraini amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Masih kitab yang lama dulu ya, jadi nanti yang baru ya, insyaallah awal tahun dasar ya. Ya, awal tahun Hijriah ya, Jumat besok tahun datang kali baru kita mulai ini dibaca ya. Ini yang ini dulu ya, sedikitnya ada ya masalah ya agak penting nih ya, masalah taklid itu ya. Faslun fi hukmi taklidi wa surutihi wal amalu bi qaulil mujtahidi min ghairi ma'rifati dalilihi wa mata nawahu bi qalbihi kafa wa illam yuntik bihi wa huwa wajibun ala khairil mujtahidi wa haramun alal mujtahidi bima yaqa'u lahu minal hawadisi wa yatakhayyaru sahsu ibtidaan fi taklidi ayyi mazhabin minal mazahibil arba'ah summa ba'da taklidihi li ayyi mazhabin yajuzu lahul intiqalu minhu ila mazhabin akhar sawa'unin taqallu dawaman au fi ba'dil ahkami walau li ghairi hajatin alal mu'tamad walid taklidi syurutun sittatun. Ya, lanjutan ya bacaan kita ya, pasal masalah taklid ya. Ya, sini paslun fi bayani hukmi taklid ya, dalam pasal ini menjelaskan tentang hukum taklid. Ya, halaman 396 gitu ya, lanjutan yang kemarin kan masalah murtad tuh ya. Ya, 396 ya. Nah. Ya, gitu ya. Jadi ya ini pasal ya menjelaskan hukum taklid. Ya, apa tuh hukumnya kita taklid nih? Wasurutuhu ya gitu ya, wasurutihi dan syarat-syarat daripada taklid gitu ya. Apa yang dikatakan taklid? Wal amalu biqaulil mujtahidi min ghairi ma'rifati dalilihi. Yang dikatakan taklid yaitu mengamalkan, mengerjakan ya sesuatu dengan perkataan mujtahid tanpa mengetahui dalilnya. Itu namanya taklid. Jadi perkataan si mujtahid nih
ngomong begini. Nah, sekarang kita kerjain ya dalilnya apaan, kita nggak perlu cari dalil gitu ya gitu. Jadi di sini ada yang namanya ittiba, ada namanya taklid gitu. Ini dibedakan, ahli usul yang bedain ya, tapi ulama-ulamanya itu tetap aja ini ada ahli usul ya gitu ya. Usul fikih itu membedakan, ada perbedaan taklid dengan ittiba. Katanya kalau ittiba itu ngikut dengan mengetahui dalilnya ya gitu. Jadi kalau orang bilang ya sesuatu gitu, nah dalilnya apaan gitu ya, nah gitu. Nah itu namanya ittiba, kita tanya, oh dalilnya ini gitu ya, Al-Quran atau hadis gitu ya. Nah itu ittiba namanya ya. Kalau Quran tuh menyebutnya ittiba sono ya gitu, wa iza qara'nahu fattabi Quran. Nah kan gitu ya, kalau di Quran tuh apabila kami baca maka ikutin bacaan gitu. Kayak malaikat Jibril tuh ya baca Quran. Nah Nabi disuruhin la iza qara'nahu fattabi Quran. Nah ya kata malaikat Jibril, apabila nih ya kami baca, nah maka kamu ikutin, ittiba tuh ya, ngikutin apa yang saya baca itu. Nah anit tapi millata Ibrahima Hanifa tuh ya Quran ya. Nah kalau taklid ya, taklid ada dalilnya nggak di Quran? Ada ya, jangan dibilang tuh taklid nggak ada dalil Quran. Kenapa? Dalil taklid dalam Al-Quran itu pasti apa ya, pasti guru apa tuh disuruh ya apa pas alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun gitu ya. Pas alu tuh Allah bilang pas alu ahla zikri, tanya tuh ya orang yang alim. Ahli zikri sini bukannya orang yang baca zikir, bukan ya, artinya orang yang berilmu, orang yang tahu. Tanya orang yang tahu tuh ya gitu. Pas alu zikri in kuntum lah tak lamun, kalau kamu nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, tanya yang tahu. Nah kita kerjain, itu namanya taklid ya. Itu tuh masalah agama ya, masalah dunia aja gitu juga kan. Kita keder nggak tahu ya jalan, kita tanya tuh orang ya, dibilangin Pak jalan ke sini kemana nih ya gitu. Nah tuh orang bilang no sini jalannya kemari. Nah kemudian kita ikutin, itu namanya apa? Taklid, ngikut pendapat dia ya. Kalau ada orang bilang tuh taklid nggak boleh, haram ya, kita tahunya tuh huruf alif huruf a itu siapa yang bilangin ya, kita tahu kan ya, kayak gitu. Nah kan ulama itu, nah kita ngikutin ya. Atau kalau kayak gitu nih guru SD dah ya, guru SD bilang nih tulis itu nih yang begini A, yang begini B, nah ya kita ikutin kan ya. Itu sampai sekarang kan ya, kayak gitu itu taklid namanya. Nah kita nggak tahu, tanya bu guru ya, pak guru kalau yang begini nih ya kayak yang melengkung gitu ya, itu apaan tuh gitu. Nah itu huruf C gitu. Nah sampai sekarang kita kan itu gitu ya, itu namanya taklid gitu ya. Nah itu huruf hijaiyah kan, ini tuh ya abjad tuh alif ba ta sa ya, yang begini alif, yang ini ba, yang ini ta tuh taklid gitu. Hanya ya taklid itu kita jadi hukumnya wajib ya bagi kita ini sekarang gitu ya. Nah gitu ya. Tuh, jadi yang dikatakan taklid itu ngikut tanpa mengetahui dalil. Kalau ittiba katanya itu ngikut pakai tahu dalil. Gitu, itu ittiba. Itu juga yang bedain Abu Ahmad al-Isfirani itu ya, orang ahli usul ya itu ya, Abu Hamid al-Isfirani. Nah itu dibilang itu dibedain antara taklid dengan ittiba. Nah kalau ulama-ulama lain tuh sama aja ittiba sama ya taklid, karena artinya sama-sama ngikut ya gitu ya. Ittiba nggak tahu dalil nggak apa, ngikut juga namanya ittiba kan gitu ya, ngikut. Taklid ngikut juga sama gitu. Cuman Abu Hamid al-Isfirani itu ulama usul, nah itu bedain. Jadi kalau ittiba pakai tahu dalilnya ya. Umpama orang bilang ini kalau yang namanya wudhu apaan sih gitu, wudhu gini basuh muka, tangan, kepala, kaki, dalilnya apaan
Nah, ya kita bacain dah tuh faksilu wujuhakum Waidiakum tuh dalilnya. Nah itu katanya itiba kan gitu ya. Nah kalau orang ajarin kita bilang kalau uduk begini caranya gini nggak sampai ini oh iya kalau yang uduk begini ya udah itu namanya taklid katanya gitu ya. Padahal sama-sama juga ya ikut-ikut juga gitu ya. Nah itu ya. Jadi yang dikatakan taklid di sini yaitu al amalu biqaulil mujtahid yaitu mengerjakan perkataan si mujtahid nih ahli ijtihad gitu ya min ghairi ma'rifati dalilihi tanpa mengetahui dalilnya jadi nggak perlu tahu dalilnya pokoknya kerjain aja jadi kalau ulama bilang ini hukumnya ini ya makruh udah kerjain aja nggak boleh berarti ya nggak perlu tanya dalilnya apaan-apaan gitu nggak perlu pokoknya ulama bilang nih makruh gitu ya yang ini haram gitu itu taklid ngikut ya nah wa ya gitu ya marifatu dalilihi wa mata nawa biqalbihi kapan tuh kapan saja tuh seseorang itu niat di hatinya mau ngikut itu udah cukup ya jadi kita terlintas nih mau ngikutin pendapat si mujtahid gitu ya nah ini ulama yang ngomong apa begitu dia bilang boleh tuh gitu ya nah ya itu ngikut tuh ya nah itu namanya taklid gitu itu kita terlintas di hati kita aja ngikut tuh mau ngikut ya gitu ya nah klik apa wa illam yuntik bihi sekalipun dia nggak ucapin tuh mulutnya ya saya taklid nih kepada imam ini saya taklid ini kan gitu ya nggak gitu ya gitu ya nah, ya jadi cukup tuh ya dengan dia ya terlintas di hatinya aja katanya wa huwa wajibun ala ghairil mujtahidi taklid ini hukumnya wajib kepada orang yang bukan ahli mujtahid ya bukan ahli ijtihad kayak kita ini ya kalau orang-orang ahli ijtihad kan ya macam kayak ya ijtihad yang muktabarah tuh ya mudawan itu yang 4 tuh ya Hanafi, Maliki, ya Syafi'i dan Hambali. Nah itu ya. Nah yang di bawahnya lagi nanti mujtahid yang bawahnya kan mujtahid dia dibagi. Ada mujtahid mutlak ya, kalau mujtahid mutlak yang 4 tuh tadi ya. Itu ya. Hanya kalau yang mujtahid mutlak tuh ya kita bebas ya mau ngasih tahu orang tuh bilangin ini pendapat Imam Hanafi, ini pendapat Imam Maliki, ini pendapat Imam ya Syafi'i atau Imam Hambali itu boleh kita bilangin orang kita suruhin udah ngikut itu aja kan gitu boleh ya karena dia mujtahid mutlak gitu ya nah gitu nah di bawah dia mujtahid mutlak ya yang 4 nah nanti ada mujtahid mazhab gitu ya mujtahid mazhab jadi ahli ijtihad nih karena tuh ya dulu ya kitab tuh pendapat-pendapat begitu belum dipisahin ya belum ada tuh gitu ya itu nah jadi belum dipisahin nih pendapat ini gitu kan nah timbul tuh mujtahid mazhab ya nah mujtahid mazhab itu ya kalau dari kalangan kita nih Imam Syafi'i nah itu Imam Al-Mazani dan Imam Ghazali itu tuh menjadi mujtahid mazhab ya sehingga Imam Ghazali itu bikin ada punya kitabnya tuh namanya Al-Wajiz ya ada 1 jilid kayak Ayatul Zen gitu di sini apa di sana Al-Wajiz ya gitu kayak ya tipisan dari ini nah di situ ya Imam Ghazali ya dalam kitabnya itu menulis ya apa jadi kalau umpama nih ya hukum masalah wudu gitu ya nanti kan masih bercampur tuh antara mazhab yang 4 gitu nah ini Imam Ghazali pisahin gitu nah ini kalau ini mazhab Hanafi nah, ini Imam Syafi'i nah ini Imam Maliki ini Imam gitu ya nah ya Maliki Imam Hambali tuh ya itu mujtahid mazhab jadi dia berusaha tuh untuk misahin tuh ya gitu dipunya ya apa mazhab pendapat-pendapatnya itu Imam Ghazali itu kitabnya Al-Wajiz namanya nah ya kemudian disyarahkan tuh belakangan lagi sama mujtahid ya fatwa oleh Imam Rafi'i itu jadi muharrar 10 jilid
ya itu yang tadi nyetur cuman kayak Nihayatul Zen tuh gitu ya itu tubuhnya ya dari ya segini dah ya separuh dari ini tuh di situ tuh gitu masa sini apa di sana ya itu Al-Wajid itu Imam Syafi'i Imam Imam Ghazali nah itu dicarahkan oleh Imam apa tuh ya Imam Rafi'i itu jadi 10 jilid ya ya diuraikan tuh itu namanya Al-Muharrar ya karena Imam Rafi'i ini mujtahid fatwa gitu ya Imam Rafi'i ya di tahun ya 500-an nah kemudian keluar lagi datang lagi nah ya mujtahid lagi tuh ya mujtahid fatwa juga yaitu Imam Nawawi gitu ya Imam Nawawi termasuk mujtahid fatwa gitu ya kan tuh ya tuh jadi tuh ya ahli ijtihad itu jadi tuh ada mujtahid mutlak mujtahid mazhab mujtahid fatwa nah yang di belakangannya lagi nanti kayak Imam ya Zakaria Ansori ya Ibnu Hajar Imam Romli ya begitu ya nah itu dia termasuk dia pentakrir ya jadi apa yang ada di dalam kitab mujtahid fatwa itu nah ya dijelaskan lagi gitu ya hanya Imam apa tuh ya Imam Nawawi ya karangan Imam Rafi'i yang 10 jilid tadi tuh ya Muharrar itu diringkas nama Imam Nawawi ya menjadi ya gitu jadi Minhajul Thalibin ya, tipisuk kayak ya ya sekitar segini dah sebetulnya ya Minhajul Thalibin tadi 10 jilid segini ya oh kayak tuh patung yang coklat begitu ya 10 jilid itu yang asalnya tuh dari Imam Ghazali cuma separuh ini Imam Ghazali diuraikan tuh oleh Imam Rafi'i jadi 10 jilid segitu tuh nah Imam Nawawi datang belakangan kebanyakan segitu ya dibikin singkat segini hanya dijadikan kitab namanya Minhajul Thalibin ada sudah kita belum pernah baca sih kitab itu ya Thalibin gitu ya nah segitu tuh ya diringkasin tuh dari 10 jilid jadi segitu nah kemudian belakangan lagi nih belakangan ya ulamanya yang pentahrir ya kayak Imam Ibnu Hajar nah Ibnu Hajar tuh ya itu ngembangin lagi ya dari yang segini ya apa yang diringkas oleh Imam Nawawi segini tebalnya ya Minhajul Thalibin itu dikembangkan oleh Ibnu Hajar tuh jadi itu tuh 10 jilid tuh tupah itu yang coklat tuh ya yang tadi segini ya Imam apa ya Imam Nawawi singkat tuh dari pendapat Imam apa ya Rafi'i disingkatin segini nah kemudian Ibnu Hajar kembangin lagi itu dari segitu tuh ya 10 jilid nah Imam Romli ya nah kembangin lagi itu sama gitu cuman di 8 jilid ya Nihayatul Muhtaj dinamain ya Imam Romli nah yang ini Tuhfatul Muhtaj Imam ya Ibnu Hajar itu ya nah kemudian Imam Khatib Asyarbini jadi Mughnil Muhtaj 4 jilid tebal-tebal 500 halaman satu jilidnya nah gitu itu Imam Romli nah Imam Mahali ya nah Imam Mahali itu bikin lagi kitab Al-Mahali namanya 4 jilid gitu ya nah itulah ya ke apa tuh ijtihad para ya ulama-ulama di dalam ya memperluas ya mempersingkat ya itu ya nah, ilmu tuh begitu ya tuh ahli-ahli ijtihad tuh ya jadi ahli-ahli ijtihad itu nah ya jadi ada 3 tuh ya yang terkenal gitu jadi mujtahid mutlak ya mujtahid mazhab mujtahid fatwa nah di belakangnya Muharrar pentahrir jadi Imam Zakaria Ansori nah itu mengembangkan juga ya Imam apa Al-Mahalli Jalaluddin Al-Mahalli ya nah terus lagi Ibnu Hajar Al-Haytami ya Ibnu Hajar Haytami nih yang ahli fikih kalau Ibnu Hajar Al-Kastalani Ibnu Hajar ya itu dia ahli hadis gitu ya nah, terus nah Imam Romli gitu ya nah, terus tuh ya banyak tuh ke bawah ya ngembangin tuh dari kitab-kitab yang tadi itu dari fatwa-fatwa dia nanya jadi Imam Ibnu Hajar aja itu banyak tuh karangan-karangannya yang
ya di apa tuh ya ditulis tuh gitu ya. Nama-nama kitabnya tuh ada Fathul Jawad, ada Imdad, ada Irsad tuh ya, itu nama karangan dia tuh Ibnu Hajar gitu ya. Nah itu ya, jadi kita nih di dalam masalah taklid, nah itu diwajibin buat kita nih ya, karena kita bukan ahli ijtihad ya, kita nggak tahu karena persyaratan orang ijtihad itu ya, nah nggak boleh taklid, haram mujtahid itu taklid nggak boleh tuh ya, itu kayak Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu dia bang taklid, cuma nggak ada taklid kan, semua tuh ya membahas dari Al-Quran dan hadis ya. Waktu zaman dia tuh Imam Syafi'i itu ya, Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu pada itu macam yang 4 itu Quran belum dibarisin ya, Quran belum dibarisin, belum ada yang menerjemahkan, bahasa Dewan Komus belum ada. Nah jadi ijtihad itu ya, ya gitu, hadis belum ada. Ya ada orang kata bilang macam Syafi'i kan enggak, hadisnya bukan Bukhari Muslim. Nah Bukharinya aja belum lahir. Nah bagaimana tuh hadis diriwayatin? Yang Bukhari, nah Imam Bukhari, Imam Muslim tuh itu ngikutnya taklidnya kepada Imam Syafi'i. Ya, gitu. Imam Syafi'i meninggal, Imam ya, Bukhari masih kecil. Ya, itu. Ya, belum ituan. Itu. Jadi enggak, bukannya mazhab Imam Syafi'i, sampai lagi Imam Hanafi. Ya, Imam Syafi'i aja nggak ketemu sama Imam Hanafi kan? Itu ya. Itu Al-Quran, hadis, belum ada komus tuh. Ya, komus kayak komus apa tuh Munjid. Komus Munjid sih Maden udah tahun 1000-an di sini. Wow, udah 1000 berapa tuh? Ya, komus Munjid, komus itu kagak ada tuh. Yang sudah dulu ya Al-Muhit ya, gitu. Ya. Nah Imam Syafi'i itu nggak pakai komus, gitu. Ya. Dari ijtihad tuh mengartikan Al-Quran, mengartikan hadis. Ya, Imam Hanafi pada tuh, itu, ya. Tuh yang disebut jadi mujtahid mutlaknya apabila itu terjadi itu perbedaan antara mazhab ya karena perbedaan ijtihadnya, ya. Ijtihadnya dia, ijtihad Imam Syafi'i begini, ijtihadnya Imam Hanafi begini, gitu, ya. Karena perbedaan pendapat, itu meskipun doa hadisnya kan satu, ya, gitu kan, itu, ya. Hadisnya itu juga, tapi ya, nah itu ayat Qurannya tuh kan gitu ya, kayak pakai ayat Quran tuh aulamas tumun nisa. Nah itu Imam Syafi'i pokoknya lamas tumun nisa batal wudhu kita kalau menyentuh perempuan yang bukan mahram kan gitu ya, itu ijtihad Imam Syafi'i. Nah kalau Imam Hanafi ya lamas tumun nisa tuh nggak batal itu, karena ijtihad dia tuh ya lain dia gitu ya, lihatnya nggak batal. Kita punya wudhu nih, tentu pegang orang perempuan ya, mahram kita udah bukan mahram kita nggak batal gitu ya. Oh, ya. Nah inilah ijtihad ya ulama-ulama pesono. Hanya ijtihad belakangan lagi tuh di mazhab, nah itu dipisahin. Jadi jangan kita tuh nanti tasabuh ya, kesamaran ini mazhab mana yang kita pakai itu. Tahu-tahu kita kan kita wudhu apa gitu kan, caranya seperti gitu kan, kita wudhu nih basuh muka gitu, nanti kepala nih kan gitu ya, kepala atau tangan mata tuh, nah itu kan ya, nah itu kan kalau beda-beda mazhab gitu kan ya. Imam Syafi'i kalau kita wudhu nyapu yang namanya masyhur situ ya, wamsahuri ru'usikum, cukup tangan kita nih ini aja ya, tolek air itu. Kalau nggak mau kayak tangan nih pakai itu ya, telekin gitu jadi itu. Imam Hanafi nggak boleh, nggak bisa itu yang namanya tuh ya, itu ya wamsahuri ru'usikum kagak boleh segini gitu, tangan coba wil gini gitu nih yang sini gitu dah ya, di Imam Syafi'i kan gitu ya. Nah Imam Hanafi nggak boleh segitu, paling dikit ya seperempat kepala Imam Hanafi ya. Nah Imam Maliki sama seperti Imam Hanafi kan gitu ya, kan gitu. Hanya Imam Ahmad bin Hambal lain lagi, yang kata pamsahu biru usikum yang namanya kepala mana semua kepala nggak cukup segini tuh gitu ya. Nah
Nah itulah ya, jadi beda-beda mazhab tuh pendapat. Hanya kita nggak boleh ya sembarangan gitu ya, itu ya. Jadi itu. Nah ya kita harus tahu tuh ya kalau ke mazhab ini gimana gitu ya, jangan ya pakai peraturan orang lain, nanti ada peraturan orang lain yang kita pakai gitu. Wuduknya peraturan Imam Syafi'i, batalnya pakai Hanafi. Nah itu enggak diterima. Imam Hanafi nggak terima. Ya. Jadi beda-beda hari ya. Nah, ya mujtahidnya itu beda-beda nanti peraturannya gitu. Hanya di sini bagi kita nih orang-orang awam, nah itulah kewajiban kita taklid aja dah, ngikut aja dah ya kepada ulama-ulama nih gitu ya. Ya, karena kita jangan ya mau ijtihad ya, nggak cukup gitu ya. Itu ya. Persyaratannya orang ijtihad itu harus ya hafal Al-Qur'an ya, gitu, hadis ya, paling dikit 200.000 hadis. Iya, itu orang ijtihad. Kalau kita mau ijtihad itu ya, itu nggak boleh ya ngikutin pendapat orang. Ya. Nah, sekarang kita orang belakangan mau ijtihad apaan? Semua tuh dalam mazhab udah diijtihadin. Tinggal nyari. Nah, paling kalau kita kan nanti tinggal adanya apa? Mengkias. Itu semua tuh mazhab yang 4 udah. Itu. Susah sih dalam mazhab yang 4. Satu mazhab aja. Ya, itu kita capek. Ya, untuk apa tuh? Ya, menggalinya. Ya, udah disiapin, udah ada tuh masalah begini, udah ada tuh. Ya. Nah, tinggal kita kalau umpama zaman dulu kagak ada, nah sekarang ada. Nah, bagaimana? Ya, ada kias di situlah. Ini tuh ya pinternya tuh Imam Syafi'i bikinin usul fikih namanya. Itu. Ini yang mula-mula tuh bikin nyusun ilmu fikih itu Imam Syafi'i. Ya. Itu ya. Ya, yang mula-mula tuh nyusun fikih, ilmu fikih itu Abu Hanifah, tapi nggak sempurna. Ya, dia baru sebagian. Gitu. Kalau ilmu usulnya nih, usul fikih, nah itu Imam Syafi'i. Ya, yang bikin tuh. Gitu. Ya, kan di usul fikih nanti kan membahas tuh, ya, gitu. Ya, al-amru lil wujub, ya, wan nahyu lil haram kan gitu. Ya, nanti tuh usul fikih tuh macam-macam dah, ya. Justru ada permasalahannya kalau kita pelajarin. Nah, justru dengan adanya usul fikih ini baru kita bisa tahu bahwa ini adalah hukumnya haram. Hanya kalau kita pegang tuh hadis sama Al-Qur'an, hadis isinya teman perintah dengan larangan kan. Hadis sama Quran. Quran teman perintah kan suruh. Ya, aqimis sholat. Wala taqrabus sholat. Kan gitu. Al-Qur'an. Kerjain tuh sholat. Kan gitu. Nah, terus ya, jangan kamu sholat. Wala taqrabus sholat, jangan deketin sholat. Yang gitu. Nah, ini kata-kata perintah ini perintah wajib apa perintah sunnah? Itu. Ya. Itu, ya. Kan gituin tuh. Apa perintah mubah? Ya. Nah, kalau perintah semua tuh hukumnya wajib. Ya, perut kita kekenyangan. Iya, Allah perintah kan apa? Kulu wasrobu. Ya, Allah suruh kan gitu. Makan, minum. Makan terus dari pagi sampai sore. Gitu. Ya, minum aja. Karena wajib. Kalau kagak gitu. Lagi Allah nggak kasih waktu di situ. Ya, beda dengan sholat. Kalau sholat kan Allah bikinin waktu. Ya, gitu kan. Aqimis sholat kan gitu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu buat orang mukmin ada waktu-waktunya. Ya, si waktunya. Waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ada. Gitu. Nah, kalau makan kulu wasrobu, ya kalau wajib tuh, itu kita dari pagi nyampe sore sampai malam makan terus, melekar perut kita, gitu ya. Hanya di situ ulama fikih tuh, ulama usul Imam Syafi'i bikin ini perintah wajib, nah ini perintah sunnah, nah ini perintah mubah kan gitu, ya. Nah yang namanya wajib apa tuh? Kasih definisi. Ya, al-wajib gitu kan. Ya, yang namanya wajib apa ya? Yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Gitu ya. Imam Syafi'i kinin tuh. Yang namanya wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Nah, kemudian yang namanya sunnah
gitu kan, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak dapat pahala. Nah, kebalikannya makruh. Nah, ada lagi yang mubah. Kalau yang mubah mau kerjain, enggak kerjain sama. Ya, pahala kagak, dosa juga enggak, kan gitu kalau yang mubah. Nah, itulah jadi timbulkan tuh ada hukum taklif, ada hukum wadok, kan gitu. Ya, tuh ya. Baru bisa nentuin hukum bahwa ini gitu tuh ya. Imam Syafi'i itu ya. Jadi buat apa tuh? Ya, buat itu ya, mempelajari itu jadi Al-Quran dan hadis itu karena bentuk Al-Quran dan hadis itu hanya perintah dengan larangan aja itu. Nah, cuman tuh larangannya apanya juga hanya ya perintah tuh. Kalau umpama setiap perintah itu ya wajib, keberatan kita, keberatan nggak? Itu suruh pankihu mato balakum minan nisa masna walu sulasa warubah, dosa di rahmat nggak kerja. Iya, itu kan pankihu perintah. Iya, itu her lah. Dosa kita nggak kerjain. Pankihu mato buat tuh nikahin tuh perempuan yang kamu senang. Berapa? Kalau nggak suruh satu, masna dua, ya dua dulu ilunya, wasulasa tiga, baru empat, atau agak terus sunnah atau apa kecualian aja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Iya. Kita pilih yang satu. Ya. Nah, karena ini bukannya wajib, lo wajib dosa gitu. Ya. Tuh yang enak ya sih. Itu jadi aduh intinya. Nah, belum lagi sholat kan. Di sholat tuh ada ya ayyuhal muzammil qumil lail tuh. Hei orang yang selimut lagi tidur bangun bayang. Gitu. Gitu qumil lail nisfahu awzid awinkus itu. Ya, kalau bilang bangun malam ya mau semalaman penuh apa-apa atau setengah malam ya tambahin tuh ya gitu nisbahu awzid ya separuhnya atau kurangin kan gitu, tambahin atau kurangin gitu, repot ya gitu. Hanya dengan adanya tuh ya turun tuh ayat tuh aminal laili fatahajjat tuh kan perintah lagi, fatahajjat tuh perintah kan amar minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Nah, jadi nggak jadi wajib sunnah. Enak sahabat kira. Begitu turun kan gitu. Nah, inilah Imam Syafi'i bahas. Ya, berarti bukan jadi wajib tuh. Kalau wajib kita tahajud. Ya, lagi sedang enaknya tidur, bangun. Ya. Nah, itulah ya. Ini kerjaan-kerjaan ya para ya mujahidnya jangan kita mencela, jangan kita apa tuh ya. Ya kerjaan ulama-ulamanya begini nih yang apalagi ahli ya ijtihad tuh jihad mazhab jihad fatwa bahkan sampai ya ahli muharrar tuh ya pentaklir ya imam itu hanya ya Allah apa Nabi suruhkan akrimil ulama fa innahum warasatul anbiya, hormatin tuh ulama karena ulama itu adalah ahli waris Nabi kayak gitu. Paman akromahum faqad akromani, siapa yang hormatin tuh ulama sungguhnya dia hormatin saya, hormatin Nabi. Paman akromani faqad akramallah, ya siapa yang hormatin saya berarti dia hormatin Allah. Nah ya jadi natijahnya tuh ya dari memantek ya berarti orang yang menghinain ulama ya berarti menghinain Allah tuh ya itu ya jangan dikata-katain yang diapain tuh ya ikutin ulama ya ulama ijtihad tuh ya toh kalau kita mau tahu tuh gimana gitu ntar kita baca tuh kitab Wahab Sa'ron itu ya gitu ya bagaimana tuh ya ulama tuh ya tingginya nilainya ya di sisi Allah tuh gitu ya jangan kita ya salah-salahin aja gitu ya itu apalagi ngomong yang gak enaknya. Jadi emang Allah udah bikinin jadinya udah ya jadi kita ikutin para ulama apa yang dikatakan ulama itu ya
gitu kita kerjain. Itu Allah udah sediain upahnya itu. Jadi Allah upahin nih, gitu. Allah bikinin tuh pahala upah kan, upah kerjaan kita. Apa yang Allah perintahin kita kerjain, itu Allah upahin nih dari Allah. Nah sekarang ya, Nabi suruhin kita kerjain, diupahin tuh ya gitu. Nih pahalanya yang Nabi suruhin. Nah sekarang ulama ya gitu. Nah ulama suruhin kita kerjain itu. Tadi kita taklid tuh min ghairi ma'rifati dalil, tanpa adanya itu, teman ulama suruhin aja itu Allah udah sediain buat namanya orang yang ngikutin ulama ya. Kita ikutin nih ulama suruh kerjain, kita kerjain, itu Allah udah sediain nih upahnya ya, karena lu ngikutin ulama gitu. Ya jadi nggak kosong ya, jangan gitu katakan kan nggak ada hadisnya, itu kan bukannya hadis tuh ini ya gitu ya, kata tuh gue nggak ada hadis, itu bukannya hadis, itu perkataan ulama ya. Itu ada orang mencela ya kan itu ya, hadis tuh ya bilang itu sholatu bi imamatin khairun min sab'ina sholatan bi ghairi imamatin, sembahyang pakai imamah pakai sorban itu lebih baik daripada 70 kali sholat nggak pakai sorban. Itu ada yang kata tuh si hadis tukang sorban. Sorban. Itu Nabi ngomong. Meskipun tuh hadis dhaif, tapi Imam Jalaluddin Asyuyuti ya, masuk ke dalam kitabnya. Itu. Ya, hadis tuh. Ya, yang kita katain ya kita ini kerjain aja. Nah, pasti. Ya. Nah ada lagi tuh hadisnya, hadis ya atau perkataan ulama kan dikatakan hadis. Hadis juga kalau perkataan ulama boleh kita bilang hadis, tapi hadisnya mauquf. Ya, gitu. Karena bukan dari Nabi, karena apa ulama. Ya, Nabi katakan tuh, ya, sholatul mutakhattimi afdalu min sab'ina sholatan bi ghairi mutakhattimin. Itu apaan tuh artinya? Ya, itu kata ulama. Ya, aku yang hadis, tapi seperti itu, ya. Tuh sholatnya orang yang pakai cincin lebih afdol 70 kali daripada yang nggak pakai cincin. Tuh mutar beli cincin mutar. Tuh hadis mutar tuh kan cincin. Jual tar biar banyak. Itu beli tar. Hah? Ngapa sih? Sih. Tuh ada hadis itu di kitab tuh. Ya. Ada tuh sholatul mutakhattimi afdalu gitu atau khairun min sholati ghairi mutakhat bisab'ina sholatan bi ghairi mutakhattimin. Ya, orang yang sholat pakai cincin itu lebih afdal tuh, lebih baik daripada 70 kali sholat nggak pakai cincin. Boleh aja Rahmat mesen dah buta. Nah, soalnya apa? Cincin kan sunnah. Ya, Rasulullah pakai nggak? Pakai, Rasulullah pakai cincin, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman tuh semua sedali pakai. Kelingking kanan. Masing-masing yang pakainya. Rasulullah pakai kan kanan, tangan kanan kan ini itu. Ya, Rasulullah tuh pakai cincin, ada ukirannya di atas nama Allah, ya, di dalamnya nama Muhammad. Itu, ya. Tulis tuh di atas ada tulisannya. Gitu. Nah, giliran Nabi mau ke apa tuh? Ya, ke tempat duduk, tempat ke kamar mandi. Ya dibuka taruh itu ya, karena itu ada nama Allah. Nah Abu Bakar tulis ya di atas namanya nama Nabi Muhammad, di bawahnya nama dia Abu Bakar ya. Sayyidina Umar pada saat itu sahabat-sahabat itu kerjain pakai itu ya. Ya iya ya, ada yang boleh minjem tar ya pinjam itu ya, buat apa tuh? Yang nggak siwak, kita nggak punya siwak, pinjem. Nggak buat siwak nih, pinjem tar siwak lo. Nah dikasih mutar, kalau cincin sih masih dikasih dah. Pinjam tuh ya. Nah mesen, ini ada pahalanya gitu. Itu ya kata perkataan ulama juga. Karena hadisnya disebut hadis mauquf, hadis perkataan ya ulama tuh gitu. Ya. Ya? Iya, balik ke Al-Quran dan hadis. Iya. Itu, maksudnya itu kan menyediakan imam mazhab itu. Berarti ya jawabannya boleh Al-Quran tapi jangan
Nah iya kalau mau pakai Quran dan hadis yang mau pakai gituan aja pakai kitab Quran dan hadis yang asli. Yang asli. Iya, yang kagak ada nggak ada barisnya, nggak ada titiknya. Iya. Gitu. Nah dia ngelarang orang baca kitab orang gitu. Ya, tapi dia suruh kan baca Quran dan hadis. Nah Qurannya dibaca boleh, Qurannya bid'ah. Kan bid'ah itu. Karena dibuatnya ini kalau Quran yang asli ya udah yang buat sama Rasulullah tuh sama zaman Sayyidina Utsman. Jadi mushaf Utsman itu. Gitu. Lah kan yang nitikin Abu Aswad Ad-Du'ali. Ya, yang nitikin tuh disuruh sama Sayyidina Ali. Ya, seorang tabi'in Abu Aswad Ad-Du'ali ya karena ada orang tuh salah baca. Ya, itu aturan dibacanya tuh huruf nun ya jadi ta kan gitu. Kan salah. Gitu. Ya. Nah, karena zaman Rasulullah memang larang, Nabi nggak kasih tuh Quran itu ditulis, hampir lagi hadis. Ya Quran aja nggak dikasih. Itu teman Zaid bin Sabit teman suruh tulis ini aja nggak dikasih tuh bukuin. Gitu, cuman Zaid bin Sabit aja diizinin untuk nulis Al-Quran, tapi nggak boleh dibukuin. Gitu kan? Dia nggak dibikin buku kayak gini Quran tuh. Iya mushaf kagak. Itu, ya kasih. Ini Nabi kata ana jiluhum fi sudurihim. Quran itu catatannya adanya di dada. Itu nggak perlu bukannya di buku. Gitu, ya. Hanya nggak ditulis kan, nggak dibikinin buku. Nah cuman zaman Nabi Sayyidina Utsman ya atas inisiatif ya Sayyidina Umar ya karena banyak ya sahabat-sahabat yang meninggal tuh Sayyidina Utsman khawatir kasih saran kepada Abu Bakar untuk ya kumpulin Al-Quran. Nah ya makanya Abu Bakar kumpulin tapi belum sampai dia apa tuh ya dibukuin. Nah Abu Bakar meninggal turun sama Sayyidina Utsman Abu Umar kan ya khalifah. Nah Sayyidina Umar begitu juga belum sampai dia bukuin ya. Nah dia akhirnya udah meninggal. Akhirnya Quran tuh catatan-catatan yang udah dikumpulin itu dititip di rumah istrinya Rasulullah tuh anak Sayyidina Umar Siti Hafsah. Nah zaman Sayyidina Utsman nih ya udah mulai ada orang tuh baca Quran karena udah meluas kan. Baca kita innallaha bari'un minas muslimi innallaha bari'un ya gitu kan sunnah surat Al-Aidan tuh ya taubat tuh ya gitu innallaha bari'un minal musyrikina wa rasul ya gitu bukan innallaha warnya wa rasulihi salah baca salah baris. Sungguhnya Allah tuh melepaskan diri kepada orang ya orang musyrik dan juga rasulnya. Artinya rasul Allah nggak tanggung jawab gitu ya orang musyrik gitu juga. Nah itu kesalahannya. Nah baru dah Sayyidina Utsman kumpulin tuh bikinin. Nah karena masih bacanya masih banyak salah, akhirnya Sayyidina Ali dalam pemerintahan dia Sayyidina Ali suruh Abu Aswad Ad-Du'ali tuh ya titikin tuh ya Abu Aswad inhil Qur'an gitu kata Sayyidina Ali tuh ya Abu Aswad ya titikin tuh nahuin gitu ya itu titikin tandain tuh Al-Qur'an. Nah Abu Aswad titikin ya ada titiknya satu di bawah kan gitu tak titiknya di atas non di atas satu kan gitu. Nah itulah gitu kalau nggak begitu kan antara ba ta sa sama ya jadi apa tak gitu gitu ya salah. Nah udah baca begitu ya masih tuh ada bak gitu masih salah lagi barisnya. Nah ini suruh Imam Al-Khalil tuh ya barisin Imam Al-Khalil ya itu gurunya dari Imam Sibaweh gitu. Nah di itu yang barisin dah tuh mulai dari ya a i u ba bi bu gitu supaya jangan salah ya kalau barisin begitu bisa ya Bani Israel dibacanya ya Bini Israel ya ini kan tulisannya sama ya Bani gitu ba ya gitu kan Bani ba non iya kan Bani kan gitu baknya patah nunnya kasroh ya Bani Israel. Nah kagak dibarisin jadi baknya patah ya kan di babnya dikasrohin jadi gitu juga ya Bani ya Bini gitu salah bacanya jadi itu ini Imam Khalil tuh ya ini dibarisin gitu. Nah sampai sekarang dah kita baca gitu. Hanya kalau Nabi suruh tuh ya gitu kan alaikum ya taraktu fikum amra ini kan
Intamasaktum bihima lan tadilu. Kalau kamu pegang kedua saya tinggalkan dua nih. Kalau kamu pegang dengan apa tuh sungguh-sungguh itu nggak bakal sesat. Apa Al-Qur'an? Ya wasun dan hati. Ini yang banyak dikerjakan sekarang kan. Yang itu Al-Qur'an dengan hadis. Gitu. Nah, tapi yang bisa apa tuh? Ya kalau Quran dan hadis saja untuk memahamin Al-Qur'an dan hadis siapa? Ya kan para ulama tadi nih ahli ijtihad yang Hanafi Maliki itu kan itu memang pedomannya dua Al-Quran dan hadis. Nanya ulama itu ya Imam Abu Hanifah nih luar itu ya turunin keluar jadi mula-mula bikin ilmu fikih nyusun ilmu fikih jadi itu Hanafi itu jadi peraturan toharo aturan air ada air mustakmal, ada air mutlak, ada air mutanajis. Nah itu Imam Hanafi. Hanya kalau menurut Imam Hanafi kita pakai air mustakmal udah kagak sah aja. Itu. Ya kalau Imam Syafi'i masih dianggap ya makruh aja kan. Kalau Imam Hanafi enggak. Gitu. Karena air mustakmal itu air yang udah bekas kita pakai wudu. Itu. Ya Imam Hanafi enggak sah itu. Itu. Nah kalau Imam apa tuh ya Imam Maliki mengesahkan boleh itu ya Maliki gitu ya tuh ya kan dinyusun tuh gitu itu kan dari dasar Al-Quran hadis. Nah jadi Quran dan hadis itu kan ya laksana ya kereta tuh dua gituan kan relnya rel satu Al-Quran rel satu hadis. Nah orang bisa jalannya di atas rel kereta bisa jalan di atas rel kudunya dilengkapi apaan kan ada bantalan ada murnya kan. Nah kalau dua kan gitu taruh gitu ya taruh gitu jalan. Nah kita juga jalan kalau di atas itu kan kali yang lebar bisa nggak ngeri kan nggak bakal selamat. Nah jadi gitu nah dibikinin tuh ya bantalan tuh kayu bantalan atau besi tuh yang wattnya ngike apa tuh di atas rel. Nah itu adalah ya ijtima ulama itu ijtimanya ulama. Nah itu bantalan tuh. Nah bantalan aja belum cukup. Ya kereta bisa apa tuh? Ya terbalik. Kenapa belum ada ulirnya? Nah dikasih ulirnya tuh. Nah begitu dikasih ulirnya, nah baru kan jalan dah sekenceng-kencengnya. Kagak bakal terbalik. Ya kalau udah ada ulirnya hilang aja jatuh. Terbalik kan? Tuh kereta. Nah ulirnya itu adalah kias. Tuh, gitu. Jadi mengkias nih hukum apa semua gitu. Ya, yang di zaman Rasulullah enggak ada, nah sekarang ada di dalam zaman kita nih, zaman sahabat, jalan mutabiin. Bagaimana tuh dalam Rasulullah enggak ada. Nah, dicari kesamaannya. Ya kias itu nanti macam-macam kias dah. Ya Imam Syafi'i ya itulah bikin tuh ya buat mudahin kita untuk ya belajar tuh ya memahamin Al-Quran ya jangan juga pemahaman Quran pakai terjemahan doang ya dan hadis sih kalau kita pakai terjemahan ya begitu dah ya. Jadi ikutlah ya ulama tuh ya yang dibikinin. Inilah sini perlu tuh wajib kita taklid ya lebih-lebih dalam ibadatnya di sini katakan tuh ya wa huwa wajibun ala ghairil mujtahidi yaitu yang namanya taklid itu wajib selain daripada ahli mujtahid wa haramun alal mujtahidi haram buat ahli ijtihad tuh si mujtahid itu taklid hukumnya haram karena si mujtahid ini nggak boleh ikut kenapa kalau dia ngikut pendapat orang jadi dia bukan mujtahid ya ittiba. Kalau hormatin? Iya menghormatin sih nggak apa-apa itu sih lain bukannya namanya ngikutin pendapat ya gitu ya kayak ceritanya Imam Syafi'i itu nggak baca kunut ya di makom di apa di ininya tempatnya Imam Hanafi ya gitu ya karena apa ya, itu menghormat ya jamaah yang ada itu nih jamaah yang ada nih nggak pada kunut masa kita kunut sendiri-sendiri kan gitu dan Imam Syafi'i nggak pakai kunut gitu ya ada Imam Hanafi tuh ya dia dasar atau hadis kagak pakai kunut kan gitu ya cuman itu karena ijtihad dia kan gitu itu kan berdasarkan hadis cuman itu yang di ya berdasarkan Imam si Malik al-Auza'i ya Malik al-Auza'i itu
Itu dalam hadis tuh tanya sama abahnya tuh seorang sahabat Malik al-Auza'i itu tabi'in gitu. Jadi Malik al-Auza'i ini bilang sama abahnya, ya abadi sholaita khalfa Rasulillah wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali hal hum yaknutuna gitu, kata Malik al-Auza'i itu. Abah kan ini pernah sholat di belakang Rasulullah, belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka tuh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mereka kunut gak? Gitu. Tuh kata Malik al-Auza'i nih hadis nih. Gitu. Ya. Nah, kata Malik al-Auza'i itu tanya abahnya. Tuh, ya, tuh pada kunut gak? Gitu. Apa jawabannya? Ya, muhdisun ya bunayya. Jawab abahnya sih gitu. Muhdisun artinya bid'ah. Ya, muhdisun kan sesuatu yang baru. Gitu. Adanya itu Imam Syafi'i itu, Imam Hanafi itu ambil kata-kata jadi muhdisun itu. Itu bid'ah. Itu ya unai anak. Itu artinya tuh Imam Hanafi dia apa menurut ijtihad dia bahwa tuh kunut itu bid'ah. Enggak usah. Nah, kalau Imam Syafi'i itu mengambil gertian tuh kata-kata muhdisun, kata abahnya bilang muhdisun ya bunaya, hai anakku itu bid'ah. Bid'ahnya apa? Dari dulu nggak ada yang nanyain, baru lu doang nih yang nanya. Itu bid'ah, yang lain sih tadi udah pada kerjain semua, masa lu doang nanya pakai nanya kunut, mereka kunut apa kagak? Udah jelas dong, kan gitu. Tuh ya, kalau Imam Syafi'i pakai itu, ya Imam Syafi'i pakai itu. Nah, ditunjang lagi dengan hadis ya dari Anas bin Malik tuh, karena Rasulullah SAW yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Nah, itu Imam Syafi'i pakai. Rasulullah tuh kunut pada salat subuh sampai Rasulullah meninggal. Nah, di sana gitu ya. Gitu ya. Jadi ya tuh ya ijtihad gitu. Hanya para ya mujtahid itu hukumnya haram untuk taklid. Bima yaqa'allahu minal hawadisi, apa yang terjadi ya baginya tuh bagi si mujtahid itu kejadian-kejadian ya hawadis nih yang baru-baru. Nah, itu enggak boleh tuh si mujtahid ya taklid. Nah, wa yatakhayyaru sahsu ibtidaan fi taqlidi ayyi mazhabin. Boleh pilih tuh. Ya, boleh milih seseorang itu dari awalnya nih itu untuk mentaklid mazhab yang mana aja. Silakan ayya mazhabin tuh. Boleh kita dari awal tuh ya memilih mazhab yang mana tuh. Ya, dari mazhab ya minal mazhabil arba'ah, dari mazhab yang 4 nih. Boleh kita bermazhab Hanafi, boleh bermazhab Maliki, boleh mazhab Syafi'i, Hambali, ya boleh. Tuh ya, begitu yang arba'ah. Summa ba'da taklidihi, kemudian setelah dia taklid nih kepada tuh mazhab tersebut, li ayyi mazhabin, dia taklidnya kepada mazhab yang mana, ya juzulahul intiqal minhu, boleh dia pindah lagi. Ya, ini udah taklid nih kepada Imam Hanafi, enggak pindah dah. Mazhab apa Syafi'i. Gitu. Ya. Boleh. Ya. Enggak dilarang, enggak diharamin. Boleh. Ya, dari satu mazhab kita pindah ke mazhab yang lain. Gitu ya. Nah, mazhab itu berjawab ya. Li ayyi mazhabin ya juzulahul intiqal minhu ila mazhabin akhar. Untuk kepada mazhab yang lainnya. Dari awal kita umpama pakai mazhaban nih Hanafi, ya gitu. Nah, kemudian udah berapa lama gitu pindah dah mazhab gitu. Ya, kayak saya Abdul Qadir Jilani, ya. Saya Abdul Qadir Jilani itu dia awalnya mazhabnya Syafi'i. Gitu. Ya. Gitu. Akhirnya apa? Ya. Nah, dipindah ke mazhab Hambali. Gitu. Ya. Tuh, ya. Awalnya Syafi'i pindah ke Hambali gitu ya. Terus saya baru dijalani gitu ya. Banyak ulama-ulama yang begitu pindah sono mazhab ini gitu ya. Oh ya. Nah, ya taklid itu ya. Jadi boleh tuh ya semua batati ayi mazhab tu ila mazhabin akhar. Sawa'un taqala huwa
ya apa sawain ya sawaun intaqala dawaman au fi ba'dil ahkami, sama saja dia pindahnya terus menerus atau sebagian hukum aja. Ya, kita pindah mazhab. Itu. Ya. Itu. Ini kan banyak nih orang kadang-kadang pindah mazhab kan gitu. Di mazhab ini dari gitu kan. Itu ya. Yang tadinya batal, Imam Syafi'i batal. Nah, kemudian Imam Hanafi enggak batal. Nah, pindah kan gitu ya. Nah, itu boleh gitu ya. Pada terus menerus atau sebagian hukum aja. Nah, ya. Walau li ghairi hajatin alal mu'tamadi, sekalipun enggak butuh ya, enggak perlu gitu. Gila aja. Ya, man suatu waktu aja. Ya, kayak gitu mazhab apa? Nah, Imam Syafi'i kagak boleh mengkosor sholat yang jaraknya dekat. Kan gitu. Ya, dari sini ke Tanah Abang. Deket gak? Ya, cuma 25 kilo. Ya, kagak boleh. Imam Syafi'i kudunya yang 90 kilo. Ya, boleh itu jamak. Ya, gitu. Nah, tapi ya, Imam Ahmad bin Hambal boleh menjamak tuh sholat meskipun jaraknya dekat, atau juga nggak kemana-mana, di rumah. Ya, nggak ada hajat yang apa. Ya, lagi segen aja nih bayang lohor sama asar, ntar aja dah asar aja. Ya, gabung. Nah, yang asar mau lohor, ya 8 rakaat kan asar, 4 lohor, 4 udah boleh. Ya, hampir lagi ada hajat. Ya, ada sesuatu. Itu. Jadi banyak dipakai tuh. Dulu pada mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ya, ulama-ulama, ya, itu banyak pakai. Dapat itu buat dia. Ya, Habib Abdullah Al-Haddad tuh, ya, selalu pakai tuh. Ya, mazhab Ahmad bin Hambal. Kalau dia lagi ngajar begini nih, waktunya, ya, umpama, ya, zohor tuh. Udah waktu zohor, belum habis tuh masalahnya. Terus aja. Gitu. Ya, terus itu saja ntar lohor. Udah sampai asar. Bayang lohor sama asar. Boleh. Ya, Imam Ahmad bin Hambal tuh gitu. Enak gak jadinya? Enak ya. Itulah istilahul ulama rahmah, Nabi kata. Ya, istilahnya ulama jadi rahmat, jadi enak. Nah, gitu. Nah, kita kalau mazhab Hanafi apa Syafi'i enggak boleh. Lohor sembahyang. Asar-asar, kecuali digabung tuh kalau musafir. Gitu, musafir juga harus jauh. Kan gitu. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal enggak, di rumahnya masih boleh. Itu, ya. Tuh, gitu. Ya. Ya, tuh ya. Jadi boleh kita tuh intikal pindah dari mazhab ke mazhab, baik mudawamah ya terus menerus atau sekedar ya udah aja ya sekedar apa tuh ya pengen ya ngerasain atau pengen laksanain gitu. Kayaknya gitu kan. Tapi saya tuh sepakat nggak? Hah? Kan kita wudhunya nih wudhu Syafi'i. Ya, Tapi giliran peraturan kosor jamaah kita pakai. ya nggak boleh gitu. Dia kudu satu paket. Jadi kalau kita mau ke mazhabnya Ahmad bin Hambal ya wudhunya pakai dia. Kalau Hambal kan basuh kalau nih semua usap gitu ya. Udah gitu ya. Nah, ya boleh kita kan gitu kalau Imam Ahmad bin Hambal gitu. Jadi kalau ada orang lagi apa resepsi tuh ya nanten ya sebelumnya lohor udah asin dan pakai gitu masuk kartu lohor masih mau diuduk. Nah tukang riasnya iyalah habis tuh bedak dia ya gitu. Kayaknya boleh tuh pakai mazhab Ahmad bin Hambal. Tar ya bayang lohornya ke asar kan ntar jam 5 kan dia berhenti tuh. Nah sembayang dah jam 5 berhenti dia kan. Jangan salaman minyak itu saja. Hah? Jangan salaman. Jangan kalau kita gitu. Jamaahnya Pak kosor apa nggak dikosor? Kagak nggak boleh kosor, jamaah aja. Lama aja nggak? Iya, gitu. Iya, jamaah aja. Cuma jangan salaman minyak kita. Gitu kalau baca Ahmad bin Hambal gitu. Batal wudhu kita kalau ya kecolek orang perempuan. Mau perempuan siapa aja dah. Gitu. Ya. Gitu, jadi boleh tuh. Jadi pembenanten. Nah, ini ntar repot nih, ya bayang lohor
Kan yang asar kan jam 5 udah kosong, nah bayang lohor sama asar. Nah maghrib ya ke isya. Oh ya, ada gak jalan? Nah kalau mazhab Syafi'i kagak boleh begitu. Bayang-bayang waktunya. Lo kodok lo tinggal, berarti tinggal sholat sengaja, dosa. Gitu. Oh, ya, jadi boleh tuh pindah mazhab sunnah sini katanya tuh gitu ya ila mazhabin akhar sawa inin taqalla dawaman au fi ba'dil ahkam walau li ghairi hajatin alal muqtamadi sekalipun ya nggak ada hajat ya cuman pengen aja gitu ya. Nah, saya juga atau kita pengen ngerasain makan ya daging kiong ya kiong cacing ya yang begitu tuh kan itu adalah mazhab Imam Syafi'i diharamin. Nah kalau Maliki boleh ini orang jual nih sate apa sate kiong bekicot gitu. Kalau sekarang tuh kalau gaya kiong gondang dah kan banyak tuh yang gitu ya. Iya piting tuh bukannya piting rajungan ya piting sawah ya yang dilepas kabur. Iya kalau piting rajungan kan diangkas dari air langsung apa mati. Itu ini yang bikin sawah tuh ya begitu diikat kakinya begitu dilepas ya dikabur kan bisa-bisa kita dicapit gitu. Nah kalau pengen ya hanya rasain gitu ya tuh sate kiong ya bukicot enak kak ya taklid Imam apa ya Maliki boleh Imam Maliki bolehin tuh kalau pengen itu ya aku pengen rasain nih apa sate kiong gimana gitu ya boleh Imam Hanafi tapi kita Imam Syafi'i Arab nggak boleh ya pindah. Nah kadang kita umpama ya mau apa tuh ya buat usaha boleh nggak itu umpama kiong laku kalau sekarang apaan yang laku gitu dah yang dalam mazhab Imam Syafi'i kan nggak boleh itu cacing nggak begitu mazhab Syafi'i nggak boleh itu ya wah mama apa pupuk tuh ya pupuk kan campur apa ya iya najis ya itu mazhab yang sapi jual beliin nggak boleh. Nah Imam Maliki nggak apa-apa ya itu ya kalau mau usaha yang model-model begitu ya taklid dari Imam Maliki yang bolehin itu ya gitu pengen rasain makan apa tuh ya daging macan kalau gitu ada macan gitu ya dipotong hati gitu disate gitu pengen rasain gimana boleh nggak apa-apa ya Maliki gitu ya ya taklid itu ya kalau taklid itu dalam macam yang apa tuh ya yang 4 itu ya boleh kita taklid ya boleh kita fatwain boleh fatwa tuh artinya fatwa ngajarin orang nyuruhin orang. Nah kalau selain daripada macam yang 4 itu nggak boleh fatwain ngasih tahu boleh nah iya kalau macam Soekarno gitu ya nggak boleh fatwain nggak boleh nyuruhin ya gitu ya mestinya ya nah, bilangin gitu ya kalau bukan macam ya yang 4 kalau macam yang 4 boleh ya bilangin ya orang nih belum sembahyang lohor bang itu waktu gini udah ntar aja gak apa niatnya apa tuh ya gabung aja ntar sama asar gitu. Boleh gitu kan apa Imam Ahmad bin Hambal bolehin itu tapi itu saat kita kasih tahu tahitnya kan kadang-kadang kalau jalan mobil udah waktu ini nggak berhenti asar iya atau udah sampai di rumah nih ya asar rumah nah, kita mau nggak sholat di rumah di lohor iya kita kaca udah pak sholat sholat asar tadi ya jadi nggak kita kasih tahu tahitnya ya kagak nggak apa-apa udah nggak apa tuh gitu aja boleh karena itu mazhab yang 4 gitu ya. Nah kalau luar mazhab yang 4 itu kita kasih tahu ini pendapat kamu wudunya iya bilangin dah pokoknya kalau kita wudhu tuh pakai sunnahnya tuh ya dalam wudhu kita pakai unah Imam Syafi'i itu mau lari mazhab yang mananya udah diterima gitu ya kalau kita wudhu tuh basuh pala tuh yang kan yang paling penting basuh pala gitu udah segitu aja itu mau mazhab yang mana diterima gitu ya kalau pak wudhunya gitu
Ya mau ke Hanafi, ke Maliki, ya Hambali, jadi gitu, ya diterima. Tapi kalau kita duduknya pakai Imam Syafi'i yang begini aja, itu kagak diterima, yang lain, gitu, ya. Nah, ya kalau kita jadinya kalau orang yang kita bermazhab nih Syafi'i, tapi sunnah-sunnah kerjaan tuh dalam ibadah, ya kita kerjain semua. Itu nanti kita boleh taklid baik dalam dalam awal atau dalam perjalanan, boleh, gitu. Nah, dalam perjalanan nih, ya kita dalam apa nih? Dalam sholat dah, ya dalam sholat, gitu. Nah kita tuh, ya mazhabnya Syafi'i, tapi wudhunya kita, ya kan banyak tuh, ya kita semua dah, gitu kan. Yang sunah-sunah kita kerjain, kosok-kosok semua kan gitu, gitu ya. Nah kemudian ya kita sholat jamaah nih, ya sholat jamaah, ya karena imamnya qori, suaranya cakep, dibaca Fatihah, ya dibaca surah, kita keenakan tuh dengerin bacaan dia. Kan kita lupa tuh baca apa? Fatihah. Tahu-tahu tuh imam ruku, Allahu Akbar ruku. Nah kita terlintas ya, lah gue baru baca Fatihah. Gimana tuh? Kalau kita pakai mazhab Syafi'i wajib nambah. Iya rakaat, ikutin, nambah ntar. Nah adanya di depan. Ya paling depan. Kalau belakang sih kali orang nggak lihat. Iya, adanya di depan. Ya, dekat imam lagi. Iya, dilupa baca Fatihah. Nanti kan mesti nambah, dan yang di belakang gimana? Nah, tuh orang. Iya, orang udah salam di diri. Ya, acuh. Nanya di situ. Nah, kita kan bisa pakai apa? Mazhab Hanafi. Ya, qiraatul imam qiraatun lahu. Itu. Ya, mazhab Hanafi itu. Ya, bacaan imam itu cukup buat bacaan si makmum. Makmum dengerin aja, nggak usah baca. Nah, kita taklid di situ, kagak nambah. Gitu. Tuh, kalau kita nggak taklid, ya nambah. Yuk, malu kita di depan. Cuman kalau kita kan tuh taklid di jalan namanya. Iya. Nah, kita nih sekarang untuknya sunnah-sunnah sapi kita nggak bawa. Nah, itu nggak jadi. Nggak boleh. Nggak boleh, mesti kita nambah. Nambah satu rakaat. Nambah. Kalau kita tuh uduknya dari mana asal begitu-gitu aja. Itu. Ya. Itu, jadi perlu kita tuh uduknya gitu. Jadi kalau uduknya kita seperti itu, ya, yang doa kita sunah-sunahnya tuh kita pakai semua. Nah nanti kita dalam sholat tuh mau kemana? Gitu, ya. Nah batal wudhu juga gitu. Kalau umpama kita nih sholat itu kita udah uduk dari rumah, kita naik busway kan, itu mau kemana ke Istiqlal, umpama bayang. Nah kan penuh tuh orang, pegangan tangan begini, ada di belakang kita kena apa? Cewek kan gitu, pegangan, ya kepegang. Iya, colek dah batal kan? Dan sapi batal gak? Batal. Ya, dia tahu dah nih kan batal nih. Begitu ya. Ya, batal. Ya, udah begitu nyampe sono Istiqlal pas orang komat kan. Ya, kita kan udah nggak teringetan lagi. Keringetannya apa? Ya, lagi mau sembahyang nih. Langsung aja kan kita dah. Ya udah akbar ya, Allahu Akbar, bayangin kali dah gitu. Ya, kita mau ke sono. Dari rumah udah siap pakai uduk. Nyampe itu naik busway. Ya kecolek ya, batal lah. Kita ingetin itu batal kan. Begitu nyampe Solo pas orang takbir kan, langsung aja kita Allahu Akbar. Nah, ya begitu kita takbir itu lah. Lah tadi gua kan di bis senggol. Nah, boleh kita taklid gitu. Atau juga kita lupa tuh. Ya, begitu udah salam, Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh. Ini macam kayak bayangan wajib dah. Kalau sunat sih nggak jadi masalah. Ya kali. Nah gitu yang wajib dah kayak Jumat dah gitu. Udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di mobil senggol nih lagi pegangan itu, atau kita naik ada tangan orang perempuan pegangan gitu. Ya udah nyampe sono pas orang bayang Jumat kan mulai. Nah gimana? Nah kan begitu udah salam begitu. Boleh kita taklid. Ya. Itu namanya taklid badal amal. Ya, udah ngerjain baru taklid. Masih boleh. Gitu, ya. Oh, ya. Nggak boleh nggak ngerjain gitu. Nggak boleh nggak ngerjain. Gitu, ya. Oh, ya. Jadi mau masuk mazhab mana aja gitu. Ya kalau kita tuh dalamnya dikatakan tuh mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang paling ikhtiyat.
ya paling hati-hati. Itu mazhab Imam Syafi'i ini. Hanya dengan jadi mazhab Imam Syafi'i itu bebas gitu tuh dari mazhab yang 3 tadi. Mau mazhab ini, mazhab ini, yang penting tuh sunah-sunahnya di dalam, ya kalau umpama kita sholat, ya dalam apa tuh, ya, nah, ya sunahnya kita pakai. Nah nanti kita mau macam gitu. Nah sama juga kayak puasa kan, kalau kita niat tuh pakai puasa pakai Imam Maliki kan, puasa sebulan penuh, udah kita nggak niat lagi juga sudah nggak apa-apa. Tapi kalau Imam Maliki, Abang Syafi'i, ya, mesti tiap hari. Karena yang namanya puasa itu ibadat mustaqilah, ibadat yang bisa-bisa kan. Ya sekarang puasa, apa tadi puasa, nah karena kan udah nggak puasa, nah besok baru puasa lagi, ya mesti niat lagi. Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Maliki cukup, ya itu sekali aja di awal. Emang kita disunah apa diperintahin sama Allah puasa sebulan penuh bulan Ramadan, udah kita niat, aku niat puasa sebulan Ramadan, jadi udah, gitu. Hanafi. Nah kalau Hanafi, ya nggak usah malam niatnya, ntar gua Hanafi siapa kira-kira jam 9, ya itu baru ingat, oh ya gue semalam dari gua terawih nggak niat, niat ya nawa itu sama kodin kan gitu, gitu. Jadi dari Hanafi boleh niat puasa itu asal jangan udah lohor. Gitu, Imam Hanafi tuh, itu, ya boleh sih ya. Imam Syafi'i nggak sah. Niat mestinya tabyid malam. Oh, ya, inilah ya. Jadi kita tuh, ya meskipun dari awal kita udah punya tuh, ya satu mazhab yang itu masih dibolehkan untuk intikal, ya pindah-pindah ke mazhab-mazhab, ya yang lainnya tuh baik untuk ya apa tuh mudawamah atau sekadar kejadian-kejadian aja, ya sewaktu-waktu tuh ala hajat itu. Nah itu ya. Nah wali taklidi syurutun sittatun, ya buat orang yang taklid nih, kita yang taklid ini itu ada syaratnya nih 6. Al awwalu ma'rifatul muqallad, ya. Yang pertama harus mengetahui ma'rifatul muqallid, ya muqallid ya, ma'tabarahul muqalladahu, ya fil mas'alati itu. Nah syaratnya pertama si muqallid nih, kita nih yang taklid itu harus tahu, ya gitu, ma'tabaratu muqalladahu, ya dia harus tahu apa yang ditaklidkan tuh dalam masalah. Dia mau taklid dalam masalah apa, dia harus tahu dulu. Jangan datang-datang mau taklid aja, lu mau taklid apaan? Ya gitu. Jadi tahu, ini gue mau taklid masalah ini gitu. Ya, gitu. Ya, gitu kan? Itu ya. Kita mau taklid nih kepada mazhab Imam ya Hanafi. Ya, kan gitu. Nah, ya karena segan ke masjid bayang Jumat. Ya, udah di rumah aja. Ada ajak teman kita ada bertiga. Jadi Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu berdua jadi. Gitu. Ya, bayang Jumat. Gitu. Ya. Lagi sedang enak ngobrol nih Jumat. Gitu. Ah, udah dah, ayo main di rumah sini. Gelar aja sejadah. Duh, bayang. Ya gitu lah. Nah, yang lah. Ya, main Jumat jadi. Hah? Ya kagak, udah diri. Ya itu. Itu. Nah, yang berdua di sendiri berdua. Nah, ayang dah. Ya, berdua jadi tuh. Dan Jumat. Ya iya lah semua enak. Soalnya pada Jumat ya. Imaman yang satu jadi imam, satu. Ya, mau muda sama muda lah semua ya. Segan ke masjid. Itu. Ya. Oh, boleh. Yang Hanafi. Itu. Masjid kan. Tahu kan. Ya. Hanafi tuh. Ya. Boleh gitu. Nah kalau Imam Syafi'i kan mesti 40 orang. Ya. Nggak boleh kurang. Satu kurang nggak jadi. Gitu. Ya. Kalau Imam Syafi'i gitu. Ya. Nggak boleh. Punya 40. Nah kalau Imam apa? Imam Maliki. Ya 50 orang. Banyakan lagi. Iya. Nah kalau Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Itu mesti jamaah banyak. Teman dia boleh sembahyang Jumatnya sebelum waktu zuhur. Imam Ahmad bin Hambal. Tapi ramai banyak orangnya. Gitu. Ya, kira-kira jam apa nih? Jam 9. Bayang dah. Gitu. Ya, Imam Ahmad bin Hambal yang Jumat, tapi jamaahnya banyak. Gitu.
Iya, bayang-bayang masih jam 9 dah, lumayan dah. Ya, habis itu udah pada dah, mau tidur, mau kemana gitu udah. Iya berarti nggak harus di waktu zuhur Ustaz. Enggak. Dia boleh sembahyang tuh sebelum waktu zuhur karena Jumat tuh buat dia itu Imam Ahmad bin Hambal sebelum waktu zuhur. Itu. Iya. Iya, salat Id. Kalau dalil Quran hadisnya johor, sholat Jumat di waktu johor ada sih? Ya itu yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ya gitu. Ya dikerjakan Rasulullah tuh dengan hadis yang ya banyak tuh. Nah itu waktu zuhur. Itu kan Imam Syafi'i itu pakai. Ya kalau Imam Ahmad bin Hanbal pakai hadis juga. Cuman hadisnya yang diriwayatkan dari para sahabat-sahabat. Karena ada tuh hadis sahabat bilang, saya sembahyang Jumat tuh. Ya, gitu kan. Gitu, ya. Waktu apa tuh? Ya, di waktu ya apa sebelumnya waktu Qailulah katanya. Kan gitu, ya. Iya. Itu kan. Kan waktu Qailulah kan habis apa tuh? Habis sembahyang duha. Gitu. Gitu sebelum waktu itu. Oh, ya. Boleh gitu, ya. Tuh ya, tuh mazhab itu Imam Hanafi, Imam Hambali gitu, ya. Ya. Nah, jadi kita nih ya wajib nih ma'rifatul muqallid mattabarahu muqalladahu ya fil mas'alati. Dia harus tahu apa yang dia mau ya taklidkan dalam masalah. Allazi yuridu taklid ya pihak yang dia mau taklid dalam masalah tersebut min surutin yaitu syarat-syaratnya wa wajibatin dan yang wajib-wajib gitu ya, itu harus tahu gitu ya. Kita nih jadi kita mau masalah apa nih, nah kita harus tahu persyaratannya apa gitu ya. Nah gitu ya. Gitu. Ya wajibat. Kalau qala Syafi'i al Imamu Malikan, kalau ya orang yang bermadzhab Syafi'i bertaklid kepada Imam Malik fi adami naqdil wudu'i bilamsi min ghairi qasdil lazati. Dia itu kita wuduk nih, wuduknya Imam Syafi'i. Nah, sekarang kita mau taklid kepada Imam Maliki yang kagak batal ya bersentuh perempuan. Yang enggak batal kalau pegang perempuan tuh ya, sentuh perempuan tapi ala ghairi qasdil lazati, tapi megangnya bukan alam ke apa tuh tujuan untuk lezat, artinya bersahwat gitu ya. Jadi kita nih umpama kita mazhab Syafi'i, nah sekarang kita kesenggol tuh orang perempuan kan gitu, Imam Syafi'i kan batal. Nah kalau Imam Maliki kesenggol sama perempuan nggak batal kecuali kalau nih apa tuh ada syahwat gitu, nih cewek nih cakep nih aku pegang ya gitu ya. Nah itu kan ada syahwat namanya ya, nggak boleh batal juga tuh. Nah, Hanafi. Jadi kalau senggolnya nggak ada. Bedanya Imam Hanafi dengan Maliki saja kalau lamsul mar'ah bisahwat. Iya. Kalau Hanafi bisahwat. Oh, bisa disahwat. Agak. Gitu. Nah, kalau Imam Hanafi sih ini perempuan, pelota aja kan. Ya itu. Ya, berapa pelota perempuan, ciumin udah jalan sudah dulu. Gitu. Agak batal. Gitu. Kalau Hanafi itu, nah kalau Maliki kan, nah ya ada di hati kita terlintas nih cakep nih pegangin tangannya, ya itu batal tuh, itu. Nah kalau kita Imam Syafi'i bisa buatin Abu Ghari Sahwit tetap batal, nah kecuali mahram kan gitu, ya, gitu ya, tuh ya. Jadi kalau Imam Syafi'i ini bertaklid kepada mazhab Syafi'i gitu, Maliki ini min adamil wuduk bilamsi min ghairi qasdi lazati, tanpa ada lazat syahwat nih. Walau wujuduha, dan emang nggak ada syahwat sama sekali gitu. Lam yasihha takliduhu, nggak sah nih taklidnya Imam Syafi'i kepada Hanafi hatta ya'rifa ma'tabarahu Imamul Malik, sehingga dia mengetahui apa yang diungkapkan atau dipersyaratkan oleh Imam Malik fil wudu'i dalam wuduknya gitu, minal wajibat, yaitu daripada yang wajib. Wuduknya nih Imam Maliki yang wajib itu apa? Nah seperti kama sehikul lirroksi, seperti menyapu seluruh kepala gitu ya. Jadi Imam Hanafi juga, Imam Maliki juga kepala itu usap gitu ya, kayak Hambali gitu. Nah kemudian tadlik gosok-gosok
ini kalau kita uduk tuh teman kocorin doangan nih keran kita kocorin gini udah gitu. Kalau dulu di kolam dah cobain aja set gitu. Kalau Imam Syafi'i sah, tapi Maliki agak gitu gosok-gosok gitu. Dan juga mualat syaratnya tuh. Kalau Imam Maliki itu harus mualat. Jadi habis basuh muka, basuh tangan, terus sampai selesai. Kalau Imam Syafi'i nggak perlu mualat. Ya kita uduk nih basuh muka, basuh tangan di rumah. Nah ntar kepala sama kaki di masjid sono. Nggak apa-apa. Yang penting dalam perjalanan nggak batal. Kalau yang Syafi'i, bahkan kita mau ke pasar juga nggak apa-apa. Nah ada mau uduk nih Imam Syafi'i, ya baru basuh muka sama tangan udah ada yang nyamper. Ya udah tinggal gitu. Nanti begitu sampai Tenabang apa ada mau kemana gitu sampai sana terusin ya nggak basuh kepala malah kaki jadi. Terus saat waktu masih tinggal di mertua ya. Iya. Malam itu basuhan kepala dulu, badannya besok. Iya besok itu. Terus sih nanten baru takut. Iya. Nggak apa-apa wanita. Ya kagak. Iya. Supaya ini kata nggak mandi. Kalau basuh, saya pernah dengar katanya pas Malik itu ke belakang, Iya. balik ke depan lagi. Apa cukup ke belakang aja? Kalau kita mazhab apa tuh? Kalau sunahnya mazhab Syafi'i memang begitu. Ya balik nih kalau nyangkunya rambutnya bisa berbalik, tapi kalau yang rambutnya gemblek sih enggak. Ya umpama rambutnya panjang gitu kan kena air kan gitu. Ini yang masih yang rambutnya agak pendek gitu, nah jadi balikin lagi gitu. Itu mazhab gitu Imam Syafi'i, sunahnya gitu. Itu. Nah kalau Hambali sih cukup gitu aja udah. Gitu ya. Ya Maliki juga paling apa itu paling sedikit ya kayak Hanafi setelapak tangan. Gitu, nggak boleh kurang. Ya kalau kita Hanafi tuh kalau basuh kepala ya jadi gitu ambil air gitu segini. Tuh. Kalau kurang segini nggak jadi. Ya, perempat kepala dan telapak tangan. Gitu. Maliki sama seperti itu juga. Gitu, ya. Nah, iya, ini kan sini kan Kamasi Roksi itu ya, gitu kan. Ya, semua Kul Roksi gitu. Itu ya dianggapi kan kalau Maliki kan jadi meskipun kalau setelapak tangan begini kan udah berarti udah sebagian besar kepala gitu ya. Ini beda lagi dengan Hambali. Kalau Hambali kan mau mesti begini kan. Tuh, ya, kan gitu-gitu. Nah, kalau dia itu Maliki go gitu ya. Ini dianggap udah seluruh kepala kan segini gitu ya. Gitu ya. Watadlik wal mualatu ya. Jadi peraturan wudu Imam Maliki yaitu gosok-gosok ya dan harus nyambung, nggak boleh putus gitu. Nah, ya. Gitu mualat. Layak atiya biha fi wudu'ihi, maka dia kerjakan dengan wuduknya seperti itu. Summa yuqalliduhu ya, kemudian baru dia taklid kepada Imam Maliki fi adamin naqdi al-mazkuri, yaitu enggak batal yang tersebut tadi gitu ya. Jadi kalau kita mau taklid ke mazhab yang lain, jadi kita harus lihat dulu ya. Jadi kewajiban dia apaan gitu ya. Gitu. Jadi dalam wuduknya nih Imam Hanafi apa, nah Imam Maliki apa tuh ya syarat wuduknya gitu. Nah, yang itu tadi kan ya yang paling mudah tuh kita mazhab Imam Syafi'i ini ya pokoknya kerjain dah semua yang sunah-sunah tuh yang Imam Syafi'i sunahin ya kan. Kita kalau dalam mazhab Syafi'i kan gosok-gosok sunat, mualat tuh terus nyambung itu sunnah kan gitu. Nah sekarang kita kerjain ya. Kalau begitu kita kerjain itu mau mazhab mana aja masuk, meskipun kita nggak tahu tuh mazhab dia gitu, tapi kita udah begitu mazhab dia tuh nanti diterima gitu ya. Kita kan udah gosok-gosok nih udah kalau gitu. Nah sekarang kita nggak batal tadi karena perempuan karena bighairi syahwatin ya nggak apa-apa. Nah Maliki kita ikut Maliki sah itu diterima oleh Maliki. Kenapa? Persyaratan kita itu memenuhi buat ya dia gitu ya. Nah Hambali gitu juga penuh kita gitu. Tapi kalau kita memang pakai peraturan Imam Syafi'i aja sama dia enggak ya kagak terima itu ya. Ya jadi nanti ya dianggap tuh kita dalam ibadah kita nanti main-main gitu ya. Itu nanti kan kita di akhirat kan ditanya mau lo diperiksa gitu. Intinya apa wuduknya begini ya batalnya lain
Apa alasan kita? Akhirnya saya taklid ya Rob kepada imam ini. Panggil imam itu bener gak? Agak, saya nggak terima. Oh iya, karena gitu. Sholatnya juga harus ngikutin Ya, mazhab tidak dong? eh? Sholatnya Kalau juga. sholatnya sih nggak apa-apa. Oh, Ya sholat. Syafi'i nggak apa-apa. Kita nggak pakai Maliki gitu. Berarti kan sholat apa wudhu kita nggak batal. Jadi kalau wudhu kita nggak batal kan kita bisa ke mazhab Hanaf apa Syafi'i gitu. Ya, karena wudhu kita nggak batal. Gitu. Nah kalau kita mau mazhab Syafi'i apa Maliki lagi ya berarti kan satu set itu. Gitu. Iya, sholatnya juga nanti sholatnya Maliki. Caranya, nah sholat Maliki itu yang wajib, yang rukun mana apaan? Bingung lagi. Ya, kan itu. Kayaknya kita kudu belajar lagi. Nah, belajar lagi. Ya belajarin mazhab itu, yang 4 mazhab itu ya wajib kita tahu. Jadi gitu kan. Nah pelajarin itu. Wuduknya dia, sholatnya dia, apa. Ya kalau kita tak tahu begitu kan mau kemana jalan silakan. Gitu. Iya. Biasa kalau kita untuk sapinya sempurna kan Rasulullah dibawa semua kayak kasus terjadi kan orang dia pakai idal dengan langsung jadi imam. Jadi imam nggak dibuat langsung suruh aja. Nah kan itu dipakai Hanafi satu. Iya. Nah kita karena ujuk sempurna kita ikut aja. Ikut sah jadi ya. sah itu kita anggap dia bawa pakai Hanafi gitu. Ya kan dulu orang pada bingung lah. Bisa nggak sholat kita mana? Dia jadi imam gitu ya. Gitu. Nah itu ya persyaratan satu pertama tuh gitu ya. Jadi ya ma'rifatul muqallid maktabarahu muqalladahu bi mas'alatin. Ya sini dulu dah ya nanti wasani alla yakuna taqlidu ba'dal wuku'i gitu ya.